Ada nggak kira-kira dalam apa namanya itu gambaran kita sesuatu yang baru terus kemudian ada yang salah nggak selama ini transaksinya? Dan kira-kira itu apa? Saya akan membantu. Tujuan saya membongkar biar Anda nggak terjebak kesalahan yang masa lalu ya, yang lama. Dari simulasi tadi, dari apa yang saya paparkan, kira-kira kesalahannya selama ini apa? Mungkin saya bisa dibantu biar kita juga bisa interaktif membantu Anda supaya kita berubah ya. Jangan masuk golongan 99% tadi. Ya. Menahan kerugian. 1. Menahan kerugian. Selama ini kalau rugi ditahan. Ilmu berharap tadi. Ada lagi nggak malah ditahan dan menambahkan kerugian? Banyak. Ya, itu penyakit ya. Jadi menahan kerugian plus kadang-kadang menambah kerugian. Menambah kerugian. Ini kesalahan ya. Ini tahu kesalahan ya. Tapi di sini aja Anda sadar terus di rumah diulang lagi enggak? Masalahnya di sana. Kalau Anda masih menerapkan itu aja, neraka itu sudah banyak isinya, jangan ditambah lagi. Ya, sudah jangan tambah lagi. Saya berharap masuk surga ya. Teman-temannya ya saya hanya pengkhotbah aja yang mungkin saya banyak melakukan kesalahan. Cuma saya intinya saya ya jadi berusaha memberikan kebaikan seperti itu. Saya nggak ada niat apa-apa. Jadi menahan kerugian atau menambah kerugian inilah kesalahan besar total. Mungkin ada yang berharap itu berbalik arah. Itu mungkin Anda harus hilangkan. Yang sekarang punya posisi dan sebagainya mungkin sakit hati ya. Sakit hati sekali Pak kalau di cut loss Pak. Sudah saya tahan sampai bertahun-tahun ini ya. Tapi apakah kita akan selamanya seperti itu? Nahan kerugian, injek, hedging. Ibaratnya Anda itu sudah salah tapi saya nggak mau salah. Ya Anda akan jadi korban. Terus store aja ke pasar sampai sekarang. Ada lagi kesalahan berikutnya? Menahan kerugian, menahan kerugian plus menambah kerugian lagi. Fatal, ini jangan dilakukan. Pak, injek lagi Pak. No. Selesai, itu masa lalu. Saya nggak mau injek. Habis, selesai sudah. Saya mau hidup baru lagi. Stop loss-nya gimana? Kesalahannya. Maksudnya, nggak pakai stop loss? Sering kena stop loss? Saya stop. Terus, oke. Yang stop loss dulu gimana? Jadi gini, begitu kita posisi kan dari arah ke stop loss. Terus? Tapi itu bergerak sehingga ini tetap terkunci di situ sampai berlangsung lama. Oh, di hedging istilahnya, dikunci ya. Begitu di buy, kena sell stopnya di bawah, terkunci hedging ya. Ini saya kasih tips sedikit ya tentang stop loss ya. Stop loss ini gampang-gampang susah. Yang kalau Anda pakai stop loss ini hukumnya wajib. Jangan pernah nggak melakukan stop loss. Berapapun kesalahan Anda stop loss. Wes nggak ada tawar menawar. Saya buy, selesai buang, selesai tutup mata nggak usah dipikirin, selesai. Kejam kan? Ya memang harus kayak gitu. Kalau Anda nggak berperilaku seperti itu, uang Anda akan jadi korban. Jadi ingat prinsip pertama, cut loss dan jangan pernah dipikirkan. Terus pertanyaan kedua adalah cut loss-nya kan berapa poin gitu ya. Prinsipnya adalah berapapun kalau itu salah dibuang. Ya, berapapun kalau salah dibuang. Pak, udah 200 poin. Selesai buang, nggak usah dipikirin. Kalau Anda berpikir berarti berharap kan sama pasar. Enggak. Ini Anda harus strike loh ya. Anda harus disiplin, konsisten, komitmen. Ini nggak ada tawar-menawar lagi. Mike Tyson musuhnya kembali lagi ya. Jadi stop loss-nya harus dikasih. Nah, stop loss ini juga berbahaya. Karena kalau Anda sering kena stop loss juga rugi terus kan. Kena stop loss balik. Prinsipnya adalah kena stop loss, bentuk dia balik. Terus stop loss-nya berapa poin? Stop loss ini kalau dari saya relatif, memang agak sulit. Tapi prinsipnya adalah Anda harus fleksibel sama pasar. Anda harus tahu level-levelnya. Misalnya kalau saya buy, biasanya saya pakai low hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Kalau levelnya itu dilewati ya sudah saya buang. Stop loss ini jangan kena ini ya, jangan berpikiran
kena masang stop loss yang terlalu ketat. Jangan memasang stop loss terlalu ketat. Anda kalau terlalu ketat 30 poin stop loss, kena terus, Pak. Kena terus gak apa-apa, begitu kena stop loss tuh dia balik tinggi ke atas, Pak. Itu yang nyeselnya minta ampun itu. Kita udah buy, kena stop loss dia langsung ke atas. Itu nyesel, ya kan? Berarti jangan menerapkan stop loss yang ketat. Tidak, ya stop loss harus, tapi tidak Anda masang 30 poin, 10 poin, 20 poin, enggak sarankan seperti itu. Jadi harus ada agak fleksibel. Ya, gambaran seperti itu. Nah, ini berarti stop loss terlalu ketat, mungkin seperti itu ya. Tak semua ketat. Yang ketiga, tidak masang atau tidak masang stop loss. SL, tidak masang. Jadi stop lossnya juga terlalu ketat juga salah, tidak masang juga salah. Itu kesalahan. Jadi agak fleksibel. 5 poin. Enggak ada aturan pasti 5 poin, 10 poin, 100 poin. 100 poin kalau dibuang, Pak. Jadi nggak ada aturan pasti stop loss itu. Yang penting kalau ada benar-benar tahu tuh salah. Namanya tahu salah itu gimana? Kita transaksi. Level-levelnya kan dipecah kan, ditembus kan. Kalau dia naik, Pak. Ini contoh ya. Ini gambar grafik saya. Harga gini. Kalau dia lewat seperti ini, Pak. Ini tren sudah bisa berubah. Kasaran seperti itu. Jadi kalau ada nge-buy pun misal di sini, dilewat seperti ini, naik sedikit sudah buang. Itu prinsipnya. Nanti di kelas khususnya akan saya berikan teknik-tekniknya. Lebih lagi. Tapi Anda harus tahu level-levelnya. Tadi stop loss harus dipasang, tapi juga tidak terlalu ketat. Apalagi kesalahan berikutnya, tadi sedikit paparan dari saya, menahan kerugian, menambahkan kerugian bahkan, terus stop lossnya ketat, tidak memasang stop loss, terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kira-kira? Profit sedikit diambil. Terlalu cepat melepas keuntungan ya. Oke, saya bahas nanti. Terlalu cepat melepas keuntungan. Tapi ini prinsipnya gini ya. Saya nggak akan mendebat cara trading Anda. Apa yang saya sampaikan ini kan saya juga sudah praktekkan. Terus saya juga ada dasarnya buku itu. Anda nggak ingat nggak kata-kata George Soros yang bilang trading itu apa sih? Dia jawab, prinsip trading itu sederhana. Kalau Anda menang berapa? Kalau Anda kalah berapa? Selesai. Itu filosofi trading, Pak. Kalau Anda mau untungnya dikit. Kalau saya rugi mau banyak, pasti Anda nggak fair, pasti Anda rugi. Ada nggak sekarang hedge fund yang pakai scalpingan? Nggak ada. Semua trader pemain besar, hedge fund, itu menggunakan gaya tradingnya yang sama. Cut loss short, let profit run. Saya pakai scalping sudah lama sekali. Saya sudah punya banyak data. 99% orang rugi dan kebanyakan scalping. Data saya punya. Gaya tradingnya mereka semua sama. Scalpingan banyak. Maaf aja ya, di pasar ini orang Indonesia saya temukan. Kenapa mereka dihabisi sama pasar? Karena perilakunya kita yang nggak benar. Satu, banyak trading balan, memanfaatkan kelemahan pasar. Banyak, Pak, yang rugi karena trading balan. Karena apa? Dia buy di sana, sell di sana, ngambil untung dikit nanti dilepas. Prinsipnya memanfaatkan pasar. Orang yang seperti ini biasa dia akan dihabisi pasar. Karena pasar alam, dia orang yang di sini nggak benar dihabisi. Kalau itu benar pun, Anda nggak akan pernah dibayar sama broker juga nggak mau bayar suatu saat. Kenapa? Itu udah nggak benar cara tradingnya. Terus kemudian memanfaatkan pasar, mencari kelemahan pasar, terus mencari strategi yang immortal. Ini kan cara orang-orang yang nggak mau bertarung sebenarnya. Sebenarnya kita tuh nggak mau gentleman sama pasar. Kita ini ibaratnya kalau perlu punya strategi yang bagus, menang terus, kita mau tidur menang terus, pinginnya seperti itu. Tapi itu nggak akan pernah ada, itu hanya mimpi. Ya, jadi terlalu cepat melepas keuntungan. Scalpingan menurut saya itu bukan sebuah prioritas, tapi kondisi pasar yang menentukan. Pasarnya lagi serius, kita short pendek-pendek gak ada masalah. Karena mau ke buy dia balik arah lepas, mau sell dia balik arah lepas, untung dikit-dikit. Selama ini saya lakukan scalpingan, tapi bukan niat saya scalping, karena pasarnya bolak-balik gimana lagi, gak ada masalah. Tapi kalau niat kita scalping terus-menerus,
Itu kan Anda mempersiapkan keuntungan yang kecil seperti itu terus. Terus nanti rugi, Anda untung sebulan rugi 1 hari itu selesai loh. Udah. Keuntungan Anda sebulan diselesaikan dalam waktu 1 hari. Karena apa? Karena begitu Anda rugi, Anda bisa sekali tahan aja udah habis semua. Udah nggak fair. Untungnya kecil-kecil kan. Orang scalping ambilnya dikit-dikit. Apakah kalau rugi kita juga ambilnya sedikit? Enggak. Scalping kadang-kadang agak besar ya. Kalau ambilnya dikit, nggak nutut kadang-kadang kena seperti dan sebagainya. Saya nggak menemukan sih cara trading scalping yang berhasil, dan saya punya data teman semua yang saya temui juga bangkrut semua, rugi semua. Ujung-ujungnya mereka rugi ya. Itu data-data saya. Dan kalau saya menggunakan prinsip yang lama lagi, jadi tidak melakukan scalping, jadi cut loss short, let profit run. Jadi terlalu cepat melepas keuntungan itu juga sebuah kesalahan mindset Anda. Suatu saat kayak gini ya, keuntungan itu jangan pernah dilepas. Jangan pernah dilepas kalau pasarnya nyuruh, sebelum pasar itu nyuruh Anda keluar dari pasar. Jadi kalau saya misalnya buy seperti ini, jangan pernah sekalipun Anda keluar. Habis. Kesalahan Anda itu apa sih trading itu? Sering masuk ke pasar. Trading itu menunggu. Saya 1 bulan menunggu gak apa-apa, floating profit. Kita nggak setiap hari kepinginnya trading. Buy sell, kepingin perang saja, ya kan? Trading itu menunggu. Kalau saya punya posisi seperti ini, yang lainnya saya bersihkan, misalnya saya rugi-rugi semua, saya di satu titik ini saya buy, saya average ini sampai berapapun naiknya, dan saya pakai piramid. Saya buy yang kedua nggak akan buy 1, enggak. Ikuti saya bertambah buy 2, ikuti saya bertambah buy 4, buy 8, buy 10, average. Cut loss, doubling your money. Karena ini yang bayar kerugian saya tadi. Kalau dengan cara seperti ini, saya bisa jamin Anda nggak akan pernah bisa rugi. Data ilmiah saya punya puluhan tahun. Saya bisa acak lagi harganya. Itu masa lalu. Ilmu seperti ini sangat mahal. Ya, jadi saya juga sering mengingatkan seperti ini karena sudah banyak orang yang rugi. Sudah banyak orang yang masih sombong, sudah banyak orang yang merasa pintar ke pasar. Enggak, kita rendah dirilah. Kita jangan sampai berasumsi sama pasar, strategi kita bagus, enggak. Trading itu benar-benar Anda zero, mental Anda harus bagus, spiritual Anda harus tinggi. Posisi seperti ini hanya nunggu, nggak usah gatal tangannya pengen nge-buy sell, nggak perlu. Ya, dan tambahkan keuntungan. Ini paling sulit, menahan aja sulit, apalagi nambahkan. Coba kita perhatikan, kita kan kalau untung gimana? Begitu buy, lihat untung itu, wah, itu nggak bisa tidur, udah, pengen lepas. Begitu dilepas, nanti pengen masuk lagi. Kita kan seperti itu. Kalau udah untung aja kita takut, ya. Kalau rugi kita nggak takut, rugi ditantang, tahan, biarin balik. Kan selama ini kerugian kita kan klasik kan, iya nggak? Klasik loh kerugian kita itu, kena tren sekali buyar semuanya. Rugi, kena tren buyar semuanya, jruet, habis semuanya, floating, panjang-panjang. Jadi di situ tuh pengen, Pak, saya tradingnya kepingin sempurna, Pak, hijau semua, nggak ada yang merahnya, gitu ya. Pengennya seperti itu, nggak seperti itu. Trading ini harus dirubah cara berpikirnya. Jadi merah, hijaunya bawahnya, hijaunya nggak dilepas, ini ke floating. Jadi kalau Anda ditanyain sama teman Anda, kamu trading nggak? Iya. Kamu posisi apa? Wah, aku stres. Kenapa stres? Ke floating profit. Nah, gitu loh. Jangan bilang, wah, saya ke floating loss. Klasik. Semua orang seperti itu, 99% tadi. Anda harus berubah. Kita sadar nggak seperti itu? Sadar nggak? Kita kalau floating kan, rugi tahan-tahan ya. Oke. Jadi prinsipnya adalah jangan pernah dilepas kalau Anda untung. Kalau perlu tambahkan lagi, dilipat. Rugi aja kita berani ngelipat kok. Rugi itu loh, saya punya banyak klien dulu ya. Yang rugi itu ditahan setahun dulu ada. 2 tahun ada, 3 tahun ada, sampai beli kue ulang tahun yang keempat, posisi ke floating di yen. Waktu itu saya ingat betul. Aduh. Banyak kayak gini, banyak sekali. Yang rugi loh ditahan-tahan. Mindset yang harus dirubah. Oke ya, ini contoh sederhana. Saya bisa acak lagi harganya. Ini sudah profit lagi. Tadi udah rugi, ngawur, rugi, basel. Profit saya lipat di sini. Saya tinggal tunggu timing aja. Ini lipatnya saya pakai piramid, bisa gila untungnya, double. Kita kalau untung kayak gini, mikirnya kita apa sih? Dilepas ya? Wah, dilepas sih lumayan. Ya kan? Kenapa?
takut turun lagi kan. Kita selama ini seperti itu kan ketakutan dalam pikiran kita tuh. Bayang-bayang kita yang kita buat sendiri kan sebenarnya gitu tuh. Pasar itu sebenarnya normal loh ya. Dia kalau mau turun dia levelnya ini dilewat. Dia aja ini nggak mau turun, respect loh dia di sini aja dia nggak kuat turun. Jadi Anda ini aja nggak kuat ditembus gitu loh. Supportnya dibaca di situ. Saya average lagi buy di situ lagi, tak piramid saya naik lagi. Kita lihat aja, jangan takut. Ini ketakutan yang tidak ada alasan. Itu ketakutan yang kita buat sendiri karena kebiasaan-kebiasaan kita masa lalu kita rubah. Di sini ada yang berani buy nggak misalnya? Ya Anda aja mulai saya lepaskan untuk melakukan transaksi biar Anda terbiasa. Ini saya nggak entry lagi, hanya trading itu kayak gini ya. Jadi apa ya? Anda jangan sering masuk ke pasar buy sell gitu. Penyakit ya, artinya Anda stres gitu loh. Anda jadi terpontang-panting. Jadi intinya adalah kalau udah ada profit ya ditahan, dilepas sampai kapanpun dia. Kalau perlu di average terus. Kalau Anda rugi ya dibuangin semua. Jadi enak Anda itu enak, nggak stres. Kalau Anda pengen buy sell ya kita stres. Kalau udah kena tren gini mikirnya kan mesti kan ke floating kita nih. Anda sekali sell aja salah itu ya. Seret udah selesai. Cukup sekali kesalahan loh untuk menghabiskan uang Anda itu. Nggak butuh 2 kali. Sekali saya dalam pada harga naik ini, semua trader mengatakan itu harga tinggi, saya mau ngambil sell sedikit. Semua trader mengatakan seperti itu. Padahal harga tinggi-tinggi kayak gini loh. Semua ini harga tinggi, cari resistennya dicari, sellnya dicari. Kita nggak seperti itu nggak. Kita tuh kalau udah harga naik-naik itu mikirnya mesti ngambilnya counter trend kan. Itu kebiasaan kita. Anda kalau terus seperti itu, untungnya dikit, ruginya banyak. Dia nanti turun dikit, naiknya banyak lagi. Jangan pernah lakukan hal itu ya. Jadi ini Anda akan rugi. Ini nggak ada tanda-tanda turun masih. Ini kalau saya tadi hybrid sampai bosen. Saat senaik-naiknya sampai bosen. Penting dia lewat ada tekniknya semuanya itu. Biasanya nggak saya average capek. Yang penting Anda tahu maksud saya. Hanya tunggu timing gini. Itu yang jelas dia nggak mau turun dia dah. Setelah naik. Sampai kapan? Lihat aja pasarnya. Di sini ada berani sell nggak? Kalau real sih misalnya real nih. Biasanya kita di sell, tapi jelas ini kan semakin dia turun, nggak ada koreksi turun dia jatuh di atas, itu menandakan dia akan naik lagi. Ini nggak ada anunya udah ya. Berani nggak buy di puncak kayak gini? Berani lagi. Jangan pernah takut. Karena apa? Uang Anda diminta sama pasar kalau Anda salah. Loh, Anda waktunya diberi malah nggak mau, malah lari. Anda tuh mau dikasih rezeki. Orang yang mau dikasih rezeki banyak itu tanda-tandanya apa? Orang yang mau dikasih rezeki banyak tanda-tandanya apa? 1, ikhlas. Orang yang hidupnya ikhlas selalu memberi. Orang yang baik sama orang lain, nerima, itu orang yang akan tanda-tandanya orang yang diberi sama Tuhan. Ya kan? Rezeki seperti ini, ya, bukan kita greedy. Bedakan antara greedy sama memaksimalkan keuntungan. Ini nggak greedy. Kenapa? Ini masih peluang, masih ada. Kalau greedy itu ya, ini sudah waktunya dia balik arah, terus kemudian Anda tetap bertahan, melihatnya keuntungan, itu yang salah. Ini kalau seperti ini kan belum, nanti kita habiskan dulu lah, sampai semaunya, sampai kita nanti lepas semuanya. Biar Anda terbiasa. Nanti kita lepas semuanya ya kalau kita sudah merasa itu balik arah. Ini situ saya balik lagi di situ tadi nggak apa-apa. Telat. Jangan pernah dilepas ya.
Biarin sampai dia berhenti. Kalau sudah clear nanti semua saya akan ganti topik berikutnya. Saya clear semua aja wes ini terlalu banyak keuntungan Anda, nanti kaget Anda. Clear semua. Nah, perhatikan, equity saya akan dikejar. Equity saya yang dikejar sama balan. Bukan balannya yang dikejar sama equity. Balannya segunung, equity-nya nyungsep ini. Ya. Gambaran seperti itu. Ini mindset, cara berpikir Anda dirubah ya. Jadi equity selalu dikejar. Equity selalu dikejar. Kenapa kok equity dikejar? Karena untungnya ditahan. Ya, karena untungnya ditahan. Pada saat seperti ini, kita main mungkin katos gak ada masalah. Tapi begitu kena trend itu dilipat das gitu. Balik arah selesai semua jebret gitu. Lah nanti ada tekniknya semuanya itu. Ini contoh. Grafik Anda seperti ini. Nah, ini trading. Ini saya stop, saya acak lagi datanya. Saya pakai 4 jam, pakai euro. Ini sudah tahun 2002. Saya ngacak lagi. Tahun berapa? 2004 misalnya ya. Oke, Januari. Oke. Anda mau diacak kondisi apapun, Anda nggak pernah rugi loh. Ini kan sudah data, dalam artian ini namanya pengujian empiris. Cara seperti ini memang benar. Saya dulu setelah ketemu cara ini, ya saya baru sadar. Begitu Anda saya kasih tahu seperti ini, kalau Anda pakai cara yang lama ya, sampai kapan Anda tobat kan gitu ya. Ini mau di kapanpun ya sama aja. Nah, lanjut lagi materi saya. Tapi paham ya, memberi dan menerima. Memberi dan menerima. Dan tadi ciri-ciri orang yang akan dikasih rezeki Tuhan banyak itu kan tadi ikhlas ya. Yang kedua apa? Sabar. Orang yang sabar. Orang yang sabar, orang yang gerusa-gerusu, maaf aja. Pikiran kita itu kalau di rongsen, dikelihatan, ngacak gini Pak. Duit itu mau masuk Pak, takut. Pikiran kita itu kalau di rongsen itu kan kelihatan. Kayaknya pikiran kita untungnya banyak, nggak mau kerja, gini-gini semuanya. Anda tenang saja. Karena makanya ada dalam agama itu kita ibadah, ya ke gereja, ke masjid, meditasi. Apa sih? Supaya hati kita tenang, pikiran tenang, rezeki itu akan datang. Trading itu nggak perlu buy sell sibuk. Floating profit kayak gini, tambahkan. Sabar saja, ya. Seneng kan? Sabar menahan keuntungan. Bebas mentalnya ya. Nah, bebaskan mental Anda. Gambar seperti ini. Lanjut lagi. Apa saja pemahaman yang selama ini Anda percaya dalam aktivitas trading? Selama ini pemahaman Anda tadi sudah banyak. Tadi bilang nggak pikir untung. Oke. Terus kemudian mungkin Anda banyak masukan ini. Teori-teorinya kemarin belajar di ABC banyak sekali teori. Kalau di grafik ini saya tadi coba perhatikan. Saya nggak pakai teknikal apa-apa ya. Kalau Anda mungkin transaksinya grafiknya di sini penuh dengan analisis teknikal. Ada Fibonacci, ada Bollinger Band, ada moving average, ada MACD, ada apa semua. Penuh dengan indikator, akhirnya grafiknya kecil. Anda kalau seperti itu akan jadi ragu-ragu tradingnya. Anda berarti fokus pada entry yang benar. Padahal nggak ada entry yang benar. Trading pertama kalian kita kan ngetes. Jadi cara berpikir Anda salah. Apa saja pemahaman yang selama ini Anda percaya dalam aktivitas trading? Tadi cari keuntungan, udah mulai saya hapus. Menahan keuntungan atau bahkan menambahkan, Anda mulai berubah. Tahu, oh iya ya, tinggal nanti latihan. Terus kemudian apa lagi? Banyak informasi apa? Takut rugi. Takut rugi ya. Sekarang kita fight Pak, belajar aja, jangan takut rugi. Modal yang kecil aja Anda siap rugi, tapi benar-benar pertarungannya bagus. Dirubah mindsetnya. Terus takut rugi, apalagi fundamental. Banyak fundamentalnya kayak gini mesti turun, ini pembentukan gini mesti naik. Informasi yang berlebihan. Terus Anda percaya sama analis misalnya, dikasih analisis ini emasnya mesti naik, ini bagus, gini-gini. Percaya sama analis. Buahnya nggak informasi seperti itu. Terus Anda percaya sama trader yang hebat. Dia kalau bilang buy, saya percaya mesti naik harganya. Atau apa saja informasi. Percaya sama indikator. Indikator saya kalau bilang buy ini mesti naik, itu sell turun, yakin dan sebagainya. Akhirnya ke floating. Nah, ini pemahaman Anda semuanya itu Pak. Perlu diapakan? Klik lagi. Kosongkan.
perlu Anda kosongkan. Jangan penuhi otak Anda dengan banyak informasi. Karena trading itu tidak seperti itu. Belum tentu benar. Fundamental bohong. Analis juga bisa bohong. Analis kalau dia tradingnya bagus, Pak, bisa analisis. Dia yang buy sendiri. Dia yang punya posisi sendiri, nggak ngomong ke Anda. Ya, berita, wah emas sekarang ditimbun di Amerika, di Jepang, di Cina, banyak menimbun emas, berarti harga emas naik. Kalau emas mau turun, Anda mau ngapain? Ya, kalau dia bilang naik, kenapa orang yang ngomong nggak buy duluan? Kita selama ini maaf aja, banyak memasukkan informasi yang terlalu banyak dalam pikiran kita. Trading tidak seperti itu. Trading itu kalau emas mau turun, mau bilang naik apa? Sell, selesai. Emas kalau trennya turun, di sell, Pak. Kenapa yakin sama pikiran kita? Oh, emas gak mungkin turun. Ini karena safe haven. Ini karena bank pada nyimpan. Ini gak ada cadangan lagi emas. Terbatas. Bullshit. Anda sekarang kan mulai yakin kan? Karena emas turun kan? Yang banyak kok di emas banyak. Mendekati waktu itu harga mendekati 2.000, orang yakin semua mau ke 2.500 kayak mau kemana kayak gitu ya. Ini trading itu kosong ya, zero pikiran Anda. Kalau Anda ada isinya, pikiran itu, Anda nggak bisa fleksibel menghadapi pasar. Anda kena berita saja lah ya, itu udah nggak fleksibel ya. Beritanya ini bagus, kok pasarnya turun ya? Wah, nggak mungkin ini, mesti naik habis ini. Wah, itu kan Anda membenarkan diri sendiri. Percaya sama berita, percaya sama analis. Terus kalau gitu siapa yang kita bisa percaya? Siapa? Diri sendiri. Pertama, karena yang menanggung rugi ya Anda, yang menerima untung ya Anda. Yang kedua siapa? Harga. Karena harga adalah refleksi yang kejadian yang sebenarnya. Dua itu yang bisa kita percaya saat ini. Maaf aja ya, trading ini jangan kita main-main. Ini permainan kelas gajah raksasa. Ini yang main di sini duitnya triliunan. Perbankan, bank. Terus kalau yang menang siapa yang bayar? Ini sudah maaf aja, ini sudah permainan mafia. Di mana-mana kalau saya boleh kasar ngomongnya, ada bandar. Opini dibentuk supaya orang bilang emas ini bagus. Setelah orang berbondong-bondong beli, harganya turun. Kenapa kok seperti itu? Karena wajar, logis. Saya punya emas 10 kontainer, Pak, di rumah. Kalau saya mau jualan, gak mau dong saya harga murah, harga tinggi. Nah, kalau harga tinggi ada nggak yang mau beli? Yang beli ya kita-kita ini yang dibodohi sama media. Bilang aja emas bagus, safe haven, kasih berita analisis dibayar, teknikalnya bagus, informasinya bagus dan bla 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 bla. Orang berbondong beli emas, buy emas, buy emas, buy emas, buy emas, buy emas. Saya di belakang jual emas, jual emas, jual emas, jual emas. Rahasia bandar itu, Pak. Kalau dia belinya 1 kontainer, Pak, dia jualnya 10 kontainer, Pak. Di saham, di forex sama. Ini permainan. Kalau saya kasarnya ngomong seperti itu. Ini permainan. Kalau Anda ikut permainan itu, ya habis Anda. Jangan masuk ke zona itu. Saya makanya pikiran saya harus kita bersihkan, kita netralkan. Jadi di saham sama, bandar itu bermain. Karena ini kan yang bayar Anda siapa? Kalau orang yang kalah. Nah, pada saat dia bilang buy emas, beli emas 1 kontainer, sebenarnya dia jualan emas 10 kontainer. Itu sudah rahasia umum bandar, Pak. Jadi dia membuat isu dan sebagainya. Jadi dia jualan, beli emas, dia beli 1 kontainer, di belakangnya jual semua seperti itu. Jadi Anda jangan kena permainan itu. Zero, kosong. Bisa dianu ya. Bisa diresapi. Ini permainan tingkat tinggi, Pak. Jadi saya juga ngomong seperti ini, saya minta maaf karena memang ya harus disampaikan. Karena apa sih, kita ini kan kayak debu aja sih. Kalau kita itu maaf aja, kita itu sudah kecil, duitnya mepet, sih dihajar pasar, setor terus ke pasar, terus kita nggak mau berubah, sayang kan? Gitu. Kita masa kita terus hidup setor ke pasar terus seperti itu. Udah, kita berubah. Lanjut lagi, zero, kosong kan? Bisa diterima ya? Trade what you see, not what you think. Jadi Anda transaksi itu berdasarkan Anda lihat, bukan ada yang Anda pikirkan. Makanya pikiran itu hati-hati. Pikiran itu hati-hati. Itu mengambil keputusan Anda. Dan itu makanya saya bilang tadi, trader itu harus spiritual juga tinggi. Kalau saya kadang-kadang meditasi, tenang, mengosongkan pikiran.
Karena begitu Anda transaksi ada keinginan saja di pikiran, Pak. Saya mau nge-buy karena takut nanti kalau aduh harga naik dan sebagainya. Ini trennya bagus ini. Itu sudah informasi yang salah. Begitu saya buy harga masih turun, Pak. Karena pikiran kita. Kalau saya zero seperti ini, saya kan zero, nggak ada keinginan apa-apa. Entry saya buy sell saya bagus, masuk ke pasar. Bisa dibuktikan loh ya. Ini zero saya. Kenapa? Karena nggak ada beban pikiran. Dan bisa dibuktikan. Kita transaksi seperti ini zero, kita nggak ada beban. Seperti ini mau apa misalnya? Buy apa sell? Buy. Saya yakin pintar semua. Kita buy. Misalnya. Toh salah juga dibuang. Enak kan? Nah itulah pasar. Buang, kita terlambat. Ada masalah. Ada posisi lagi. Buy lagi ya. Buy. Wes lipat lagi nanti naik ini, gitu ya. Oh, nggak boleh sombong. Sorry ini kalau nggak kuat dia turun. Sorry ya nggak boleh sombong ya. Sorry. Maaf aja ya. Jujur selama saya juga kenal trading ini, mental pikiran saya benar-benar ngerasa memang ini sangat luar biasa trading itu. Sekali saya sombong habis loh ya. Itu sering kali terjadi. Saya bilang ini bagus nih. Begitu saya buy itu langsung diturunkan besoknya jeret gitu. Itu sering kali terjadi karena kesombongan kita. Makanya trading itu tetap disiplin. Saya sering ditanyai posisi apa Pak Di? Saya buy yen begitu. Sampai berapa targetnya? Saya nggak punya target Pak. Yang penting saya stop loss ada begitu. Nah kalau kita targetnya sampai 115, 117 gitu-gitu, wah itu penyakit bahaya. Begitu Anda sudah masuk ke otak, itu jadi keyakinan, keputusan Anda jadi salah. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Ini aja kita sudah kena. Trade what you see, not what you think. Lanjut lagi. Nah ini Anda harus jadi trennya berubah ya. Mungkin yang lainnya bilang buy semua, Anda sell sendiri gak ada masalah. Ya, Anda sell sendiri, lainnya buy semua nggak ada masalah ya. Jadi ini menandakan Anda trader yang berhasil itu orang yang berbeda dari umum. Kenapa? Sudah jelas 99% orang rugi sudah jelas ya. Kalau Anda ngikuti cara mereka ya habis. Lanjut lagi. Kalau mengalami kerugian, lanjut lagi. Sudah ya, cut loss gitu mungkin ini udah hukum, jangan pernah ditawar. Kalau masih menawar ini, saya sering kok berdebat sama orang, wah kalau uangnya banyak nggak mungkin rugi Pak Di. Kita tuh uangnya berapa sih? George Soros bilang seperti itu ya, Warren Buffett, kemudian Tudor, orang pemain hedge fund besar tuh mereka cut loss semua. Richard Dennis itu yang ngumpulkan dana sampai berapa triliun, kena rugi cut loss tahun 87 itu. Banyak orang kena cut loss di pasar dan mereka melawan cut loss loh ya. Uang kita itu kecil lebih sombong ya. Kita itu kecil lebih sombong. Lanjut lagi. I love cut loss. Lanjut lagi. Kalau nggak pakai cut loss, Anda kayak main roller coaster ini nggak pakai sabuk pengaman. Habis lah kita. Terlempar begitu kena bayu nyut ini. Pasar itu cepat sekali kayak gini. Nggak pakai sabuk pengaman, Anda ya terlempar ya kan. Lanjut lagi. Apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika melakukan transaksi? Ketika Anda mau buy atau ketika Anda mau sell, apa yang Anda pikirkan pertama kali? Pertama kali, untung Pak. Ya biasanya mesti kita mikirnya untung saya berapa gitu ya. Yang Anda pikirkan adalah ini. Pertama kali Anda masuk. Lanjut. Risk in reward ratio. Trading itu risk in reward ratio. Jadi kalau saat begitu saya mesti baca risknya saya segini, untungnya segini ya, nggak mau. Kena satu kayak gitu, mendingan saya out. Nah, jadi selalu pikirkan risk in reward ratio. Risk in reward ratio. Risiko saya berapa, untung saya berapa. Sudah jelas ya. Lanjut lagi. Nah ini mungkin gambaran kita pada saat untung itu kayak kita takut ya, diambil sama pasar gitu ya. Takut diambil pasar. Jadi saya gambarkan tadi kita jangan pernah takut ya. Ini rezeki kita tahu level-levelnya. Kalau di level itu disiplin, keluar. Jadi jangan pernah menahan kerugian, tapi kalau untung ditahan. Dan jangan takut. Pasar selalu menggoda, tapi
Pasar bukan hantu, jangan khawatir. Lanjut lagi. Ketika digoda pasar, buy, terus dia turun, sell, dia naik, kita digoda seperti itu. Apa yang kita lakukan? Lanjut. Tidak disiplin, tidak emosional, sabar ya. Tetap kerja, tetap tenang, jalani aja. Seperti itu, nggak usah emosional, ya. Tetap sabar, disiplin, jangan pernah emosional. Memang kita tuh mangkal, Pak. Saya buy, turunkan, sell, naikkan, cut loss, dia balik arah. Itu kayak kita dikerjai pasar habis-habisan. Tenang aja, jangan pernah emosi. Ini saya nggak cerita apa, emang bener trading itu benar-benar mengasah mental Anda. Ya, lanjut lagi. Wah, ini yang emosi seperti ini, Pak, yang ngasih emosi kayak gini habis Pak uangnya. Udah ya, kita belajar bersabar ya. Ingat ya, orang yang dikasih rezeki tadi bersabar. Pertama ikhlas, kedua bersabar. Lanjut lagi. Bagaimana cara Anda memperoleh keuntungan? Lanjut. Keuntungan itu probabilitas ya. Jadi prinsipnya rugi gak ada masalah. Nanti akumulasi plus di sini 100 plus di sini 1000 gitu ya. Ruginya 30, 40, 10, 50, rugi 100. Biasa. Tapi harus ada yang dibayarkan banyak di sini. Harus ada keuntungan yang banyak. Harus ada yang ditahan. Ini hukumnya. Ini probabilitas. Ada rugi-rugi wajar. Orang yang tradingnya yang rugi itu justru malah mereka terbalik. Mereka untung 100, untung 50, untung 10, untung 40, untung 30, minus 100, minus 1500. Wes, ini polanya sama kan? Benar nggak seperti ini? Iya, sudah tahu semuanya, tapi mungkin Anda belum ada yang menyadarkan ya. Ini sudah klasik dari dulu, Pak. Dari dulu seperti ini. Mau pakai strategi kayak apapun, kalau Anda mau menang, pikirnya mau menang, Anda sudah dihabisi. Nah, belajar ikhlas. Mana kan? Ikhlas, bener lipat. Kalau Anda mau menang, akhirnya cari strategi, cari metode, belajar dimanapun, nggak akan pernah nemukan. Lanjut. Bagaimana untuk melepas keuntungan? Kalau mau keuntungan gimana cara melepasnya? Lanjut. 1, ditahan. Ini mau diomongin berapa kali ya? Memang ini rahasianya, mau diapain lagi? Anda harus tanamkan ini. Tapi memang berat di awalnya itu butuh latihan. Kedua, lanjut. Tambahkan posisi baru. Cut loss, doubling your money. Cut loss, doubling your money. Cut loss, doubling your money. Berat nggak kira-kira? Kita rugi digitukan, kenapa kita berat? Kita rugi coba. Untung, double kerugian. Untung, double kerugian. Untung, nggak nutut duitnya, nggak nutut uangnya. Selesai, akhirnya di-hedging rusak semua udah. Kita itu seperti itu. Jadi berat Pak. Saya dulu juga, karena saya dulu berpikir itu pertama kali gini ya, menahan keuntungan itu aja sudah berat, apalagi menambahkan. Tapi memang harus ditambahkan. Doubling, debrit. Nanti Anda kalau ini butuh latihan, dan itu bisa butuh latihan. Prinsipnya adalah jangan pernah keluar dari pasar sebelum pasar menyuruh Anda keluar. Itu prinsipnya. Mau krisis kayak apapun, mau ada apapun, mau selama masih ada tren, itu Anda nggak boleh melepas dari pasar. Tambahkan terus. Kalau rugi segera dibuang, kalau untung biarin. Itu prinsipnya. Apakah Anda masih sering terpancing oleh pasar? Lanjut. Tadi Anda yang suka tangannya gatel dan sebagainya, pakai trading plan ya, Anda rencanakan biar Anda disiplin. Jadi kadang-kadang ada godaan pada saat Anda di harga atas itu ya, kepingin nge-sell. Pak, saya hanya pengen ambil dikit karena resisten. Ingat risk and reward ratio, jangan pernah. Itu Anda risikonya itu besar, tapi untungnya dikit. Jangan pernah lakukan hal itu. Kalau saya sekarang ada tren gitu, ada naik ke atas, saya tunggu ke bawah, saya buy. Selalu seperti itu, Jangan. Kenapa? Begitu saya buy, profit, floating, tinggal di average. Mikirnya seperti itu. Cut loss, saya tinggal nunggu mana yang tren ini, wis. Gak peduli saya, wis. Untung dikit, ada kesempatan, gak nyesel.
Anda nggak begitu waktunya sell, nggak nge-sell, turun dikit, nyeselnya minta ampun. Coba tadi saya sell dapat untung gitu ya. Nyeselnya minta ampun. Jangan pernah sesali karena Anda nggak punya rencana. Ini mindset Anda. Oke, bagaimana? Lanjut lagi. Asumsi trading plan-nya. Nah, trading plan itu, ya ini ya trading plan ya. Keseimbangan antara keyakinan dan mengakui kesalahan. Trading itu membangun asumsi dulu, tapi kita harus tahu kesalahannya. Ini asumsinya apa kira-kira ini? Harga gini, apa? Up, gak apa-apa, asumsinya up, saya akan nge-buy. Asumsinya up. Ini ingat, keseimbangan antara keyakinan dan antara mengakui kesalahan. Kalau buy, saya salah tak buang, tapi kalau ini bertrend tak average. Itu namanya trading plan. Saya buy lah di sini misalnya. Saya satu lot dulu paling kecil. Panen. Ini harus saya tambah lagi ya. Saya bantu. Itu saya buang dulu yang di atas. Bawah saya buang lagi. Tahan yang bawah. Saya balik lagi. Ini semua ada teknik. Jadi gini ya, trading itu ada semacam rencananya. Enggak begitu masuk itu enggak biar mau best enggak. Saya tetap berasumsi ini tren bisa naik, saya tahan yang saya sell itu saya buang, saya ngerti balik lagi di bawah. Itu ada tekniknya semuanya itu. Tapi prinsipnya adalah follow the trend, tetap mengikuti trend. Ini sudah mulai gejolaknya sudah sangat tinggi ya, balik ini harus dibuang. Itu saya buang semua, sudah selesai. Terus saya tadi menyampaikan keseimbangan antara keyakinan. Nah, saya tadi buying average ya, tapi ini kan memang terlalu cepat. Seharusnya ada benar-benar ada jaga level-levelnya. Begitu buy average deg, dia balik arah, keluarnya juga harus cepat ya. Anda harus juga mengakui kesalahan. Ini kan saya keluarnya terlambat, jadi saya rugi. Jadi Anda juga nggak boleh yakin dengan planning Anda sebelumnya. Anda harus tahu kesalahannya. Bener sih naik, tapi begitu dia balik arah turun, jangan sampai Anda terlena, dibiarin gitu. Itu jangan pernah dilakukan. Tahu maksudnya? Ya kayak contoh yang saya average. Ini misalnya tren naik lagi lah, saya buy misalnya. Saya buy. Cut loss sudah. Saya satu lot aja. Ada kira-kira tata cepetin dulu. Mau planning apa? Bentar. Ada rencana mau transaksi apa? Buy. Sebenarnya pinter loh ya, sebenarnya bagus loh. Tradingnya seperti ini memang. Jangan untung dikit dilepas ya, jangan. Sebenarnya kalau analisis juga kalau Anda zero enak. Intinya kan zero. Jangan dibebani dengan pikiran-pikiran yang nggak benar ya. Pikiran Anda kalau zero kayak gini menang. Ini saya udah nguji maksudnya bertahun-tahun, nggak pernah rugi saya. Ya nggak pernah rugi. Prakteknya realnya memang agak beda, tapi prinsipnya sama. Saya kalau transaksi nggak ada beban, karena saya sudah ikhlas buang rugi buang. Saya tinggal tunggu tren, terus ini jadi tak lipat, selesai, enak kan. Jadi pikirnya gitu aja, sederhana. Ini saya keyakinan naik, tapi juga kita nggak boleh sombong. Rasa balik arah dia turun, lepas. Selalu seperti itu. Ini sideways di atas, berani dibuy lagi? Buy lagi. Keluar jay langsung. Itu saya
Ini hati-hati ya, makanya saya bilang antara keyakinan naik tapi hati-hati dengan pola misalnya seperti ini. Anda harus mengakui kesalahan. Ini polanya sudah mulai agak turun ya misalnya ya. Yang atas saya buang dulu. Kalau atasnya saya buang dulu seperti ini, apa yang terjadi dalam equity saya? Balance saya turun, equity saya naik. Balance saya ini turun terus, tapi equity saya nanti kalau dinaik tinggi. Perhatikan, tapi belum, equity-nya belum muncul. Ada buy lagi, berani? Buy lagi ya? Oke. Nah, itu sudah nggak berani dah. Sorry, harus dibuang. Saya buang semua, selesai. Nah, gambarannya, equity-nya akan selalu di atas. Equity-nya akan selalu di atas. Belum tentu ya prediksi saya benar naik terus, belum tentu. Tapi Anda harus seimbang antara yakin dan mengakui kesalahan. Antara yakin dan mengakui kesalahan. Kuncinya di sana. Kita transaksi harus bangun asumsi. Kalau kita nggak bangun asumsi, nggak punya rencana, ya kita jadi nggak yakin. Itu penting kita asumsi. Tapi asumsi itu juga berbahaya, karena kalau Anda yakini asumsi itu, Anda akan dihabisi sama pasar. Ya, bangun asumsi itu penting, tapi itu berbahaya. Kalau Anda yakin sama asumsi Anda akan dihabisi. Ini contohnya kelihatan. Anda buy naik, balik turun bisa. Itu contoh sederhana. Lanjut lagi. Nah, ini orang yang pasar kayak setan. Ini orang yang perilakunya kayak setan. Jadi berharap pasar itu baik. Dia terjun ke seperti ini, ya habislah kita. Jadi gambar seperti itu. Perilaku kita yang kayak setan ya, dalam artian kita itu yang jelek, bukan pasarnya yang salah. Kita paham ya? Selama ini kita sadar nggak bahwa kitanya yang salah. Perilaku kita yang sombong, perilaku kita yang mungkin kita nggak ngerti lah. Mungkin saya berharap kita ada perubahan semuanya. Apakah Anda sering melakukan counter trend? Apa kita sering nggak counter trend? Sering ya? Apa? Sering Pak ya? Jangan Pak, duitnya sayang Pak. Jadi uang belajarnya sudah cukup. Kita jangan. Udah saya mungkin juga takdir saya harus berbagi sama masyarakat di Samarinda. Yang jelas suatu saat saya retire Pak. Saya nggak akan banyak di sini ngajar. Jadi setelah saya buka pintunya, Anda tahu, Anda harus eksplorasi sendiri, Anda belajar. Suatu saat saya retire karena saya akan banyak di trading. Tahun ini saya memang roadshow dulu lah berbagi karena banyak orang yang rugi. Saya jujur Pak, lihat orang rugi itu nggak tega. Saya itu pernah nangis di depan saya. Wah, kondisinya sangat kritis. Nggak sekali dua kali Pak, banyak. Ruginya nggak aturan. Oke, gambarnya seperti itu. Jadi ya saya hanya ingin berbagi saja. Always follow the trend or out from the market ya. Jangan melakukan counter trend. Jangan pernah melakukan hal itu. Jangan pernah melakukan counter. Jangan berasumsi. Ngeri sekali ya. Jangan berasumsi, oh ini mesti turun, ini harga tinggi gini. Kita kan sering seperti itu kan. Ini harga tinggi nih, nggak mungkin turun. Jangan pernah bilang seperti itu. Ingat, kesombongan Anda harus dihilangkan. Ini harga rendah, ini nggak mungkin ini turun lagi, nggak ada. Kalau dia turun ya. Jadi jangan pernah melakukan counter trend. Lanjut. Apa yang Anda lakukan setelah Anda melakukan kesalahan? Lanjut. Disiplin, cepat keluar dari pasar. Disiplin ya, segera keluar. Lanjut. Apakah yang Anda lakukan setelah Anda mengetahui Anda kesempatan? Ada kesempatan, ada peluang nih misalnya. Seperti ini. Kita lanjut lagi. Ya, disiplin ya. Kalau kita ada kesempatan, masuk. Jangan ragu-ragu. Jangan pernah mikir dua kali. Kalau Anda mikir dua kali, Anda lewat. Anda lewat. Anda masih banyak mikir, Anda lewat. Ketika pasar berubah rencana, apa yang kita lakukan? Lanjut lagi. Ya, kita beradaptasi. Itu kita ternyata buy. Ternyata dia turun ya. Kita keluar ganti arah jadi sell. Biasa itu. Jangan pernah buat keyakinan.
Itu aja, jangan pernah beradaptasi sama pasar. Lanjut. Kayak kita ngomong sama bule ya, kita nggak bisa bahasa Inggris. Sama kayak trading ini kita nggak ngerti arahnya kemana. Ya kita salah ya keluar, kalau nggak ngikuti lagi. Udah aja, prinsipnya gitu, adaptasi. Lanjut. Mulai masuk money management. Lanjut. Risiko berapa setiap kali transaksi? Lanjut. Perhitungannya antara 2-5% ya. Setiap kali transaksi tidak lebih dari 2-5%. Di luar itu sudah sangat panas. Misalnya kita punya 100 juta, sekali risiko rugi jangan sampai 5 juta. Jangan lebih dari 5 juta sekali transaksi. Itu kenapa? Itu sudah lebih dari 5%. Jadi setiap kali transaksi itu 2-5%. Setiap kali transaksi. Supaya Anda bisa trading itu bisa lama. Saya bilang kadang kita kan harus ikhlas, nyumbang, rezeki datang. Orang yang banyak diterima, dikasih duit banyak itu sama Tuhan, orang yang bersabar, orang yang ikhlas, orang yang kerja keras. Lanjut. Disiplin gitu ya. Ini orang yang sombong, orang yang nggak ngerti risiko. Sekali masuk, nggak mikir money management, ya habis uangnya. Mikirnya untung, nggak bisa. Lanjut lagi. Ketika modal Anda bertambah, apa yang kita lakukan? Lanjut lagi. Jadi kalau Anda untung ya, naikkan lotnya. Harus itu. Supaya Anda, saya nggak ngajari greedy. Ini adalah harus Anda lakukan supaya Anda bisa bayar kerugian. Profit nambah. Rugi kurang. Untung nambah. Ngelipatnya itu pada saat average profit ya, 1, 2, 4, 8 nggak apa-apa. Bukan, tapi ada hitungannya sesuai money management. Jadi ada lipat. Balara rugi, buang semua gitu ya. Tekniknya itu. Ingat ini Mike Tyson ya. Jadi Mike Tyson itu kan coba Anda bertarung, sekarang udah mulai terlatih semua kayaknya, udah mulai ngerti trading itu. Sekarang masuk ring. Ini Mike Tyson sama Anda. Pikiran Anda apa? Sekali pukul Mike Tyson jatuh? Enggak. Pikiran Anda adalah jab, uppercut, dash, jab, uppercut, dash. Pertarungan ini, Pak. Trading itu pertarungan, butuh nyali, butuh kedisiplinan, butuh skill. Anda sudah mulai tak ajarkan kan? Uppercut, cut loss. Bener. Langsung hajar, dash sampai dia KO. Dia nggak pernah KO Mike Tyson. Ya, hajar terus, ada kesempatan dia nyerang, mundur, Pak, selesai. Sama seperti itu. Kita pertama kali mesti uppercut dulu, Pak. Tes gini ya, mau tinju itu. Saya suka tinju, jadi saya kalau trading saya anggap permainan tinju. Hobi yang tersampaikan. Enggak, ini pure natural factor trading itu ya. Factor pertarungan. Anda biasa saja dihabisi. Lanjut. Apa yang dilakukan ketika modal Anda berkurang? Ya dikurangi ya lotnya ya. Lanjut lagi. Terus seperti itu. Musuhnya kuat, nyerang terus, ya mundur terus, Mbak, sampai 0,0001, gak ada masalah. Sampai benar-benar Anda nyaman tradingnya. 0,0, jangan sombong, ya. Tetap kurangi. Jangan malah rugi dilawan, lotnya digedein lagi, rugi gedein lagi. Namanya nantang, Pak. Money management ini pertahanan kita. Kalau kita nggak ada ini, Pak, ludes kita. Lanjut. Apa yang Anda lakukan ketika pasar meminta tambahan margin untuk posisi Anda? Pak, injek Pak, ini ke floating, kalau nggak diinjek nanti ini balanya bagus Pak, nanti harga bisa berbalik arah. Jangan direspon, selesaikan, buang. Jangan pernah mau disuruh injek, ya, itu kesalahan. Anda sudah salah, jangan ditambahkan. Banyak orang Pak sudah rugi di sini Pak, minta injekan dana tambah lagi Pak, floating lagi, besoknya nanti telepon yang kedua datang lagi Pak, kering gitu, injek lagi ya, iya Pak, karena akan jadi sebuah kebiasaan. Uang Anda akan terus dihabisi ke cara seperti itu. Jangan pernah mau injek posisi. Salah selesai. Ya. Sekarang punya floating yang masih Anda harapkan itu, kalau Anda mau buang semua. Ya, kalau Anda mau buang semua, hidup yang baru. Kalau Anda nggak mau itu, ya Anda akan hidup dalam kondisi yang nggak jelas. Karena apa? Karena Anda berharap sesuatu yang belum tentu benar. Benar pun Anda juga perilakunya tetap sama, akan kena lagi masalah kedua. Terus seperti itu hidup ini, ya. Oke ya. Jangan direspon. Kayak malaikat kayak gini ya. Rugi, tebas, bunuh, gak apa-apa. Kejem, malaikat pencabut nyawa ini gambarnya. Saya mengilustrasikan seperti itu.
rugi buang, ya selesai, jangan dipikir lagi. Waduh Pak, saya udah nahannya sampai 2 tahun Pak, posisi hedging saya ke floating sampai lama, ini kalau saya lepas gimana, nanti siapa tahu balik, kira-kira bisa balik nggak Pak? Itu bukan pertanyaan, itu namanya harapan. Ya kalau pasarnya punya bapak saya ngomong, oh iya tak balikkan ya, gitu. Pasar bukan milik saya, pasar itu bukan punya nenek moyang kita, ya ingat itu ya. Anda mau doa kayak apapun dimanapun, kalau asar maunya A ya A. Metode yang sederhana, jangan terlalu rumit. Oke lanjut. Bagaimana cara Anda untuk menganalisis pasar dengan baik? Lanjut. Objektif dan percaya diri sama diri ya. Objektif sama percaya diri sendiri ya. Jadi objektif, clear, pikiran kita kosong, mutuskan juga enak. Objektif itu banyak. Anda kemasukan berita sudah nggak objektif. Anda kemasukan teman Anda saja itu udah nggak objektif. Anda baca berita itu nggak objektif. Anda dengerin analis itu nggak objektif. Anda dengerin ngomongan saya itu nggak objektif. Ini Mas mau kemana Pak? Ini mau naik, waktunya beli. Anda itu udah nggak objektif. Ya, ingat itu. Jaga objektivitas. Percaya sama diri sendiri. Artinya bye, sell, selesai. Enteng pikiran. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan keputusan yang terbaik? Bagaimana untuk mendapatkan keputusan yang terbaik? Kalau bye Pak, usahakan pas naik, pas sell dia turun. Itu timing. Nanti di pelajaran kelas saya akan saya ajarkan teknik-tekniknya. Jadi ada bukan ini berdasarkan pengalaman ya. Ada teorinya semuanya itu. Jadi fokus. Kita lihat grafik nih misalnya. Mana yang terbaik itu kan kelihatan. Oh, ini kalau saya lihatkan sekarang aja misalnya. Ini saya kasih contoh aja sekarang. Saya kalau sekarang itu suka yang saya tunggu itu ini euro bagus dia jadi support bagus naik. GBP JPY, euro JPY. Saya mau nge-average, maaf saya sombong lagi ya. Enggak. Potensinya bagus. Ini satu contoh aja. Saya mesti memfokuskan diri, cari yang berpotensi tren. Waduh, ini misalnya, sambil saya nunggu. Fokus ya, cari yang potensi besar, rewardnya besar. Jangan main di pasar yang sempit. Cari yang trennya akan besar. Nanti di kelas saya juga akan saya ajarkan mana yang akan tren, mana yang bukan, mana yang tren. Fokusnya pada tren lipat. Kalau Anda mau buy sell tiap hari seperti itu nggak jelas tujuannya, store uang Anda rugi, ya rugi. Karena apa? Anda nggak ada fokus namanya. Lanjut lagi, meditasi. Trader butuh itu ya. Pikiran kita itu kan banyak gejolak, banyak informasi. Kalau dalam agama Anda bisa sholat, Islam bisa sholat, bisa ke gereja. Spiritualnya trader itu beda, Anda sangat bagus. Semakin Anda mendalam bidang ini sama persis. Saya juga dulu lama nggak ngerti meditasi. Begitu saya lama-lama trading itu saya paham ternyata kita sering kacau. Ya harus meditasi, menenangkan pikiran. Fokus, mana yang paling bagus. Dan setelah Anda fokus, tinggal tunggu timingnya. Ada sikat kasaran seperti itu, lipat, santai aja, nggak usah. Dan kita nggak boleh sombong, maaf aja, nggak boleh sombong. Ini pasti naik, pasti turun, nggak. Tetap tenang aja, kayak air mengalir. Hening, sadar dan sabar. Seperti itu. Saya tadi menggambarkan apa? Lupa. Oke, lanjut lagi. Analis teknikal apa saja yang Anda gunakan? Teknikalnya apa saja gunakan? Yang simpel-simpel saja ya. Jangan terlalu rumit. Anda nggak trading, fokusnya nggak di situ. Lanjut. Jangan membuat kerumitan, stres Anda nanti. Lanjut lagi. Saya lihat grafik dulu aja.
Frak mayor cross. Oke, nanti aja gampang. Bagaimana cara Anda untuk bisa selalu mengikuti mayor trend? Ya, bagaimana cara Anda mengikuti mayor trend? Selalu mengikuti mayor trend yang besar, gimana caranya? Lanjut coba. Observasi ya. Jadi trading itu dulu memang pertama kali saya berpikir kita trading pertama kali kok bisa benar. Ternyata itu enggak. Kita harus observasi. Observasi semacam ngetes. Cek. Buy salah, di buy salah. Buy benar dilipat. Gambarnya seperti itu. Berarti kalau sudah kita seperti itu kan kita nggak takut rugi. Saya dulu kenapa sering rugi? Karena mentalnya sebelum trading sudah takut kalah. Ya, kalau Anda sudah takut kalah, mau ngetes gimana sama pasar? Kita sudah takut rugi duluan. Mau buy, nggak berani buy, salah stres, buy salah stres. Buy ketiga nggak jadi masuk, ternyata benar, kan gitu ya. Begitu benar kita masuk, ternyata sudah telat. Malah masuknya malah counter trend, kacau udah kita, ya kacau. Observasi. Kita sekarang ngawur pun kita bisa tetap transaksi. Nah, ini mau observasi mau apa weh ngawur? Buy apa sell misalnya? Oh iya, saya tadi belum ngasih hadiah ya. Baik, saya baca misalnya. Ini namanya observasi. Belum tentu benar Anda buy, sell turun dia. Karena marketnya punya mata. Begitu di cut loss dia naik. Loh, dari dulu sampai sekarang polanya sama loh, Anda masih nggak berubah itu loh. Dari dulu kayak gini polanya, sama. Sama saja. Tapi Anda tek masuk lagi seharusnya. Tek, jangan takut. Observasi salah tek atau tek balik lagi di bawah jeret. Tenang, manajemennya kan masuk. Bener lipat. Salah. Enak kan? Stres ini. Tapi semua kita triggernya dibatasi ya, nggak sampai Anda telanjang nggak pakai apa-apa gitu, nggak. Tetap ada cut loss-nya semuanya. Ini kan, ini begitu kena cut loss, tetap tenang, trading, buy lagi bisa. Misalnya, ke buy 2. Itu loh trading kayak gitu. Sama kan dengan kondisi real. Dari dulu sampai sekarang, Pak, sama. Apa yang Anda takutkan sekarang? Ya, sama. Saya begitu di buy, balik turun, stres di sini Pak, udah nggak mau trading lagi lah, kurang ajar. Saya nge-buy di flat ternyata turun. Anda nggak punya peluang yang berikutnya, maka dibutuhkan konsistensi. Paham ya trading itu apa ya? Biar Anda tahu. Jangan berpikir menang, observasi, ngetes saya, buy, salah tek, buang, selesai. Buy lagi di bawah tek, gitu lah. Observasi, berpikirnya observasi. Observasi itu ngetes, ngecek, bener nggak? Oh bener, lipat. Bener nggak salah? Bener sih, tapi dibalikan lagi, nggak apa-apa, keluar dulu, nanti masuk lagi, ya kan? Oke, enak kan? Kayaknya pertemuan 2 jam sudah bisa merubah ya, apalagi nanti kita ada kelasnya ya. Ini ngefritnya nggak aturan nih, bisa panen nih, lipat lagi. Oke, observasi, lanjut lagi. Paham ya observasi ya? Enak loh saya menjelaskan seperti ini karena Anda tahu kondisi yang real. Belum tentu saya benar, Pak. Saya langsung benar, enggak. Saya jangan seperti ini Anda melihat kenyataan. Thank you ya, sudah terakhir waktunya pas jam 5. Oke, terima kasih. Kayaknya ada waktu tanya jawab ya. Oke, silahkan yang mau bertanya. Ini ada mic-nya. Pak Endro tadi. Yang mau tanya silahkan. Coba ya. Silakan Pak Endro. Terima kasih Pak atas waktunya. Nama saya Dwi Hari Winarno. Pertanyaan saya satu, yaitu yang selama ini saya tidak tahu, yaitu adalah Bapak tadi mengatakan keluarlah dari pasar setelah pasar mengatakan kamu harus keluar. Bagaimana indikasi yang mengatakan saya harus keluar dari pasar itu? Demikian Pak. Pertanyaan bagus ya. Oke, pertanyaan bagus. Kita itu kan saya bilang tadi jangan pernah keluar ya.
Kalau nggak disuruh keluar sama pasar, jangan pernah membatasi keuntungan. Jangan membatasi rezeki Anda. Kalau Tuhan ngasih banyak, ya sudah kita terima. Nah, kapan kita pada saat kita akan keluar? Satu syaratnya yang mutlak Anda harus ikuti. Jangan pernah mengambil keuntungan kurang dari 50%. Kalau saya ya. Contoh, saya sudah untung 500 pip nih. Saya lepas 250 pip, itu nggak ada masalah. Itu sudah rezeki saya terima. Jadi saya udah untung 500 pip. Terus dia balik arah sampai 50%, saya buang. Itu saya anggap dia sudah maksimal keuntungan saya nggak mau kurang dari 50%. Itu kuncinya pertama, ya. Kunci yang pertama. Kunci yang kedua, kan grafik itu ada level-levelnya ya. Di level-level tertentu kita keluar nggak ada masalah, ya nggak ada masalah. Terus yang ketiga, kalau kita punya transaksi, misalnya kita punya dua posisi, ya, saya grafik misalnya seperti ini. Aturan pertama 50%. Ini dipahami Pak Sarno ya. Kita udah untung nih 100 pip misalnya. Jangan sampai kita ngambil untung 25 pip Pak, nggak boleh itu. Jadi harus 50 pip diambil buang. Jadi kita maksimal 50 pip. Itu batasan. Karena kalau dia lebih turunnya melewati ini, itu biasanya takutnya dia balik lagi. Nanti entry lagi nggak apa-apa. Yang kedua itu adalah harga ada level-levelnya nih. Misalnya seperti ini. Harga kan nggak ngacak ya. Kalau dia sudah levelnya sudah break seperti ini, kita buy-nya ada di sini. Itu levelnya pecah nih. Kita buang nggak ada masalah ini. Close di sini. Entah itu kita untung dari 100 pip misalnya, itu nggak ada masalah. Memang seperti ini. Jangan pernah berpikir sempurna buy di bawah, close-nya di puncak, di high. Itu kesalahan. Malah itu Anda salah seperti itu. Balik arah, lepas. Kita kan akhirnya kan apa yang terjadi? Equity-nya kan terkejar kan. Ini balannya kayak gini. Equity-nya kan di sini. Akhirnya equity-nya kan ngejar. Ini equity-nya naik, turun, dia jemput balan. Nah, akan selalu seperti ini. Jadi akan selalu terkejar dia. Jadi jangan pernah kita mau buy di sini bahwa equity-nya naik, diambil puncaknya. Itu sudah sebuah kesalahan. Jadi ini gambarnya dipahami. Itu yang akan mengejar. Itu gak ada masalah. Memang seperti itu. Jangan dibalik equity-nya yang ke bawah. Kalau ini kondisi seperti ini, Pak, Anda nggak akan selalu selamat ya. Mungkin gambaran saya seperti ini ya. Gambaran saya seperti ini. Oke, pertanyaan lagi. Bisa Pak, bisa dipahami Pak ya. Oke. Berikutnya, pertanyaan kedua. Ya, silakan. Sebutkan nama ya Pak ya. Oke, nama saya Ipang. Mungkin saya mau bertanya, mungkin di sini apakah ada hukum pemerintahnya dan hukum agamanya? Bisa kalau memang saya cuma pengen bertanya apakah ada seperti itu. Kalau memang ada, saya pengen melihat seperti itu biar jelas seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, Mas Itang ya. Ipang ya. Untuk masalah agama yang jelas perusahaan ini legal. Kalau sudah perusahaan legal yang jelas itu sudah disahkan sama pemerintah dan MUI jelas sudah mensetujui. Jadi kalau saya detailnya saya nggak paham, tapi itu ada. Saya pernah baca ada. Memang ini dilegalkan dan ini sudah ada undang-undangnya yang menaungi. Kalau MUI yang sudah menyetujui berarti ya kita percaya. Berarti ini adalah halal seperti itu. Kalau saya masalah detail agamanya, saya tidak kompeten ada di situ. Tapi prinsipnya adalah bidang ini barangnya kalau ditanyakan barangnya juga ada uang gitu ya. Terus kemudian apakah ini bersifat judi atau untung-untungan? Sebenarnya ini sangat orang judi itu hampir semua orang juga pernah melakukan judi sebenarnya. Trading ini kita tergantung kita mau jadi tempat perjudian bisa. Jangankan trading, main bola saja loh kita bisa judi, kan gitu kasarannya.
Jadi banyak hal yang tergantung dari kitanya sendiri antara itu halal dan haram. Tapi saya mungkin tidak kompeten dari situ untuk menjawab. Kalau yang jelas dari segi undang-undang ya jelas ada, dan ini MUI sudah mengesahkan. Gambaran seperti itu. Agar bisa melihatnya mungkin bisa diperlihatkan atau kita ngeliat di website atau seperti apa gitu. Di internet itu banyak sekali. Jadi kalau mau Anda baca halal dan haram bisnis trading misalnya, itu Anda bisa lihat. Banyak di internet tuh banyak sekali. Banyak sekali yang menjelaskan. Nanti di situ nanti ada hukum-hukum Islamnya yang semua ada yang saya pernah baca itu. Saya datanya juga ada, tapi itu enggak saya enggak meributkan dari situ. Saya enggak mencari membenarkan dan sebagainya, enggak. Tapi kan yang jelas ini sudah legal, Indonesia juga sudah mengesahkan, ada undang-undangnya, MUI sudah mengesahkan, ya sudah kita jalani. Gambaran seperti itu. Mungkin itu ya. Oke. Itu bisa lihat di internet banyak Mas Ipang. Banyak sekali di internet dijelaskan. Satu kali pertanyaan. Oke. Satu kali pertanyaan. Satu kali pertanyaan lagi. Silakan. Oke, silakan. Nama saya Indra. Pertama-tama saya pengen ngucapin saya sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Adi Adrian ini, karena saya termasuk sangat ngefans dengan buku-bukunya itu, The Master Trader dan The Ultimate Trader. Terima kasih. Ya, saya ingin Mas siapa dulu tadi Mas? Indra. Mas Indra, ya Mas Indra. Saya cuma ingin menanyakan, saya kan selama ini trading forex kecil-kecilan itu Pak. Iya. Cuman hobi gitu kan. Saya ada kendala apabila ada muncul berita-berita ekonomi gitu Pak, seperti di Forex Factory itu. Nah itu apakah kita harus hindari untuk bertrading atau kita ikut berita itu? Mungkin itu aja Pak. Oke, baik. Mas Indra ya. Pertanyaannya bagus sekali. Yang jelas saya tadi simulasi di sini saya nggak melihat berita ya. Saya latihan nggak ada melihat berita. Berita itu kalau saya sekedar tahu, cukup tahu, tapi jangan disimpulkan. Ini beritanya bagus jadi turun enggak. Berita yang muncul itu mau menimbulkan gejolak pasar, shock market, gejolak ya. Kalau kita trading di dalam gejolak itu baru namanya judi. Karena untung-untungan hanya gejolak saja. Tetap trading seperti biasa, tahu level-levelnya. Dan bukan kita hindari dalam arti gini, kalau yang gejolak itu Anda harus hindari. Gejolak itu Anda nggak boleh masuk, itu gambling gitu. Tapi Anda tetap follow the trendnya kemana. Ini sekarang ini saya mau nge-buy atau nge-sell, saya nggak peduli beritanya apa. Nggak peduli saya. Kalau saya naik ya saya buy, kalau turun saya sell. Contoh ini misalnya, ada berita. Ini berita muncul, das seperti ini, turun banyak seperti ini. Dia naik lagi seperti ini, harga kan seperti ini kan. Harga seperti ini kalau ada berita. Kalau dia naik, saya akan buy di sini. Saya nggak ada masalah, saya lewat dari berita, saya nggak nge-buy di low sini nggak apa-apa. Gambarnya seperti itu. Jadi saya lihat trennya naik ya saya akan nge-buy. Jadi saya nggak akan berusaha ngambil harga terbaiknya dia. Kalau saya sudah lewat nggak apa-apa. Ini berita, ini stock market sifatnya, hanya stock. Yang Anda cari adalah potensial trend. Potensial trend. Gitu lah, gambarnya seperti itu. Trennya mau kemana? Ini misalnya harganya. Ini mau kemana potensial trennya? Kira-kira mau kemana nih? Baik, aduh, saya salah ngeklik ini tadi. Jadi sorry saya salah ngeklik, jadi berhenti dia. Nah, kasarnya seperti itu. Saya stop lagi lah. Ini saya kasih satu buku. Di akhir penutupan saya akan simulasikan yang tradingnya bagus, nanti bisa melihat potensial trennya, bisa nge-average profit. Saya kasih buku satu, nanti bisa semuanya ikut yang saya anggap untungnya paling banyak. Untuk berita tadi sudah bisa menjawab ya. Jadi hanya shock, jangan dipikirin. Kalau Anda ikutin itu stres, jangan. Itu hanya shock sifatnya. Itu nggak akan bentuk arah. Jadi jangan khawatir. Tetap teknikal kita lihat. Ini saya cek aja harganya, saya tahun 2006 guys, Januari. Nggak apa-apa, Anda kecil-kecilan nggak konsisten profit nanti bisa besar. Marcus itu dari $700 dia mulai. Dia udah bangkrut ratusan juta, tapi dia mulai dari kecil. Memang seperti itu. Dari kecil kita bisa bangkit kalau udah benar.
Tapi kalau Anda nggak berubah ya, mau duit berapapun nggak akan pernah bisa bangkit. Oke, ini harganya. Ini kalau Anda entry saya stop. Anda belajar coba fokus untuk melihat potensial trennya. Ada yang mau masuk pasar? Saya ambil satu dulu aja. Yang buy tadi siapa? Oh, maksudnya yang baju biru itu ya, nggak apa-apa, ada yang kelihatan. Oke, ini kalau nge-trade, buy, profit, dapat tadi buku saya. Inilah pasar ya. Jangan pikir itu kayak Sopiala Juba, saya bilang. Ya, saya buang aja ya, saya bantu, nggak apa-apa. Ada lagi, terserah Anda mau ngomong lagi apa? Buy lagi. Masih ditahan? Masih. Oh. Tapi kalau real ini jangan sampai Anda seperti itu ya. Ditahan sampai balik lagi jangan. Ya, kalau real buy untung 100 poin, 100 pip, dia balik 50% out. Nanti buy lagi di sini nggak ada masalah. Ya, kalau real biar Anda bisa mengakumulasi kecil-kecil juga. Kalau real, jangan sampai kalau Anda buy sampai dia balik arah itu nanti Anda masuk ke zona hope, berharap. Udah nggak logis, pikiran Anda jadi nggak logis, jadi berharap, jadi bahaya. Nanti kalau dia turun, nanti berharap naik terus jadinya, bahaya kan? Oke ya, jadi pahami ya. Tadi yang tadi, Masnya mau nambah lagi, nanti perhatikan, mau nambah lagi. Oh, kayaknya langsung dapat buku ini, Pak. Hah? Keluar pasar ya? Hah? Ini mau keluar mau bel lagi. Bentar, saya tunggu. Close. Kalau saran saya belum 50% itu. Hah? Close. Saya close. Ada yang mau entry lagi? Gak ada. Ada yang buy, Mas. Tadi yang buy ini Masnya ya? Siapa yang tadi mau bilang buy lagi? Bapaknya ya? Mau buy lagi? Saya ambilkan buy. Tak close dulu ini. Tak lihat keuntungannya berapa, nanti tak perbandingkan. Yang buy masih tahan? itu namanya hope lagi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Bapak yang tadi buy, dengan ini saya awal yang proses. Oke, terima kasih banyak ya. Saya berharap ini ada pencerahan buat kita semua. Saya berharap membuka pintu rezeki Anda, membuka cara berpikir Anda, dan saya berharap nanti juga Anda bisa menemukan peluang di sini ya. Jangan ditambah lagi penghuni surganya, penghuni nerakanya. Anda mulai berpikir masuk surga. Oke, terima kasih dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Sebelum penutupan mungkin ada sedikit informasi ya. Jadi untuk berbahagia sekali sekarang ini kita udah dapat pencerahan dari Pak Adi Ardian. Mungkin tepuk tangan dulu dengan Pak Adi. Sekarang ini trading ini having fun ya. Jadi jangan dianggap trading itu stres, trading itu rumit ya. Yang membuat rumit itu manusianya kok. Marketnya tuh kalau nggak turun ya naik, betul nggak Pak? Ya. Oke. Ya. Oke, jadi Pak Adi ini sudah berpengalaman dengan trading yang simple, trading yang nyaman, intinya tidak rumit dan tidak ini. Asal satu, disiplin sama yang namanya stop loss, stop loss. Nggak ada sesuatu yang di dunia ini kemenangan absolut atau kekalahan absolut, karena semua ada rasionya. Jadi tujuan dari Pak Adi ke sini itu meningkatkan rasio kesempatan kita melakukan profitability yang maksimal. Jadi kalau teman-teman
Salah itu adalah bagian dari permainan ini, bagian dari investasi, bagian dari trading. Jadi kalau orang kalah, loss, dia stres, berarti nggak siap untuk win. Tapi kalau loss, dia istilahnya kalau orang bilang introspeksi diri, itulah jadi juara, the winner. Makanya kalau saya ada kutipan bagus dari Paul Tudor Jones yang istilahnya bilang the great trader is defense. Jadi lindungi dulu yang Anda miliki, setelah itu menyeranglah. Jadi intinya kekuatannya itu ada di pertahanan. Pertahanannya apa? Nggak ada nama lain selain stop loss. Ya, great defense, great defense, great defense. Jadi kalau orang bilang kalau great defense-nya bagus, notabene dia akan sukses.